Halo, selamat sore. Hai Mbak Jen. Halo, kedengeran nggak? Halo dokter, ya kedengeran, baru kedengeran. Hai. Suaranya kedengeran? Kedengeran dok? Oke, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin Ya. dokter. Iya dok. Halo teman-teman bening semuanya. Nah, hari ini kita live Instagram Bening Pekanbaru bersama BA kita, Mbak Jenny. Nah, hari ini Ya kita mau bahas dokter. apa nih? Seputaran tentang acne ya dokter ya. Oke. Nah, jadi kita sebelum masuk ke ini ke pertanyaan, kita bahas dulu Jadi nanti sedikit teman-teman tentang bisa jerawat ya. mengajukan pertanyaan. Mm-mm. Nah, atau dari Mbak Jenny ada pertanyaan nggak? Aku belum sih dok. Mungkin dokter jelasin dulu mengenai Jerawat acne ya. itu ya. Oke, jadi kita bahas dulu masalah jerawat. Sebenarnya sih jerawat itu apa? Nah, jerawat itu sebenarnya suatu penyakit yang merupakan peradangan yang terjadi pada sel, kalau dalam bahasa medis itu namanya itu sel polisebasea. Di situ terjadi peradangan. Nah, peradangan ini biasanya terjadi oleh bakteri yang namanya itu kumannya itu Propionibacterium acnes. Nah, peradangan ini itulah nanti yang membentuk beberapa ini bentukan tuh kayak misalnya komedo, ada juga yang jerawat merah kecil tuh namanya papul. Nah, yang lebih parah dari itu namanya pustul. Pustul itu jerawat merah kecil, di atasnya itu ada kayak nanah. Nah, yang lebih besar dari itu nodul. Nah, ada juga yang membentuk kista. Nah, yang kista ini yang biasanya kita kenal tuh kayak jerawat batu. Wow, Nah, jadi ngeri itu juga ya dok semua sampai ada kista. bisa. Jadi jerawat itu bisa sampai yang kayak kistik, yang jerawat batu. Nah, itu biasanya peradangannya itu yang bikin jadi bopeng gitu. Nah, yang ujung-ujungnya kok Oh iya bopeng iya. gede bopengnya. Nah, biasanya jerawat-jerawat yang awalnya kecil dari komedo dibiarin nggak diapa-apain, nggak dibersihin komedonya, nggak di facial, nggak diobatin jerawat yang masih nodulnya itu. Nanti lama-lama jadi besar. Nah, itu resikonya jadi jerawat yang makin lama makin gede. Nah, nanti itu bekasnya bisa jadi bopeng atau scar yang kita kenal. Nah, terus jerawat ini penyebabnya itu banyak banget. Makanya kadang kalau ada pasien datang konsul, saya biasanya dok nggak jerawatan, terus sekarang kok tiba-tiba jerawatan. Atau saya jerawatan dari dulu nggak hilang-hilang jerawat, terus. Nah, itu penyebabnya banyak banget. Bisa dari kulitnya sendiri. Nah, kalau dari Iya. kulit bisa karena produksi minyak yang berlebih. Yang Terus bisa karena penumpukan sel kulit mati. Nah, penumpukan sel kulit mati ini bisa kadang malas ngebersihin muka, iya, nggak pernah nambah facial. Nah, itu karena facial itu kadang sangat bantu bertumpuk banget. debu juga ya dok ya. Bener, debu, sisa kosmetik. Nah, itu kan jadinya banyak ya kotoran kuman. Nah, jadi udah bergabung di situ. Nah, masuklah si kuman tadi jadinya ngeradang jerawat. Nah, terus bisa juga dari faktor dari tubuh kita sendiri. Misalnya karena genetik. Cuman jarang banget sih genetik, tapi ada kalau orang tua jerawat, dua-duanya jerawat kemungkinan besar anaknya jerawatan. Nah, terus bisa karena Oh hormonal. gitu, faktor dari genetik ya dok ya. Faktor genetik juga bisa, terus faktor hormonal. Nah, faktor hormonal ini biasanya tuh yang berpengaruh itu ada namanya hormonnya itu hormon androgen. Nah, kalau untuk beberapa kasusnya itu misalnya saya kita menstruasi, menstruasi Iya. kan hormon turun ya. Nah, itu biasanya kita kenal kan lagi Iya. haid dok muncul satu, nah itu Iya, iya. normal. Nah, Lagi hamil hormonnya juga ya dok ya, bisa jadi ya kalau kalau hamil bener. Kayak Mbak Jenny tapi sekarang lagi alhamdulillah hamil. udah membaik dok. Kalau yang 1-2 bulan kemarin iya itu kayak meradang banget dan keluar semua, dan setelah 3 sampai sekarang sampai 5 bulan itu alhamdulillah udah
uh, kembali lagi seperti biasa karena aku rajin juga facial di bening pasti. Benar. Jadi Oke. ini buat teman-teman juga supaya bisa tahu kalau lagi hamil juga boleh perawatan ya dokter ya. Boleh, justru boleh. Kenapa? Karena walaupun hamil kan apa namanya tuh kulit kita tetap butuh perawatan. Wajah kita tetap butuh dirawat. Bayangin aja 9 bulan nggak dirawat. Gimana itu kotorannya Bener. dikurusin. Nah, Iya, jadi tuh. jangan takut ya dok ya. Nanti Bener. ditangani sama dokternya bener-bener dikasih solusi yang bener perawatan apa yang cocok untuk ibu hamil. Betul. Nah, Dan jadi walaupun khususnya juga buat di Benings juga ada paket khusus mother care ya dok ya untuk ibu hamil dan juga menyusui ya kita dok ya. punya produk yang khusus ibu hamil. Terus nanti untuk treatmentnya pun ada treatment yang aman untuk ibu hamil, yang aman untuk ibu Iya. hamil. Konsultasikan dulu sama dokternya. Nanti dokternya pasti menyarankan, dok saya hamil. Nanti disaranin tuh apa-apa aja yang aman untuk ibu hamil. Karena kita kalau untuk produk itu memang udah ada produk yang emang untuk khusus ibu hamil. Jadi jangan takut. Saya hamil dok, nggak mau pakai skincare ya jangan. Nanti hamil jadi perawatan, jadi kusam. Hamil harus Iya. glowing. Tuh. Jadi walaupun hamil tetap bisa perawatan, tetap bisa Bener. skincarean. Jangan takut guys, karena ada khusus diracik khusus dari Benings Klinik itu untuk ibu hamil dan Ibu menyusui. hamil. Bener, ibu hamil, ibu menyusui itu boleh. Nah, terus kita lanjut faktor. Kalau tadi kan faktor dari dalam ya, kalau faktor dari ekstrinsiknya. Nah, stres. Ya, stres juga itu. Stres meningkatkan hormon androgen juga. Nanti kaitannya ke hormon, tapi intinya stres itu juga bisa untuk menyebabkan jerawat. Terus bisa kelembapan. Kelembapan salah satunya sekarang kayak lagi pandemi masker ya. Kita pakai masker Iya. kan. Nah, pakai masker seharian di sini, ketutup, kita ngomong. Kan Iya. lembab, Iya pengap. benar. Jerawat itu Benar. doang. Tuh, terus salah satu faktornya kelembapan. Nah, terus juga bisa karena diet. Nah, diet ini yang paling berpengaruh banget. Kenapa? Sekarang tuh kita makan udah banyak junk food ya, apa-apa Iya. pesan, micin, apa segala macam. Nah, tuh hati-hati selain yang mengandung selain junk food yang mengandung MSG, makanan yang apa indeks glikemik tinggi yang kayak tepung-tepungan, gula yang manis-manis, mie itu juga mempengaruhi jerawat. Terus selain itu kayak coklat, apa lagi yang makanan banyak sih sebenarnya gorengan. Nah, tuh yang santan-santan itu mempengaruhi jerawat juga. Obat-obatan ada beberapa obat-obat tertentu yang itu bisa mempengaruhi ke jerawat juga. Tuh. Jadi memang Gitu ya dok sebenarnya ya. yang paling banyak di gaya hidup sih. Begadang. Nah, Begadang tuh. ya. Siapa yang suka begadang di sini? Saya dok karena pekerjaan juga kan. Iya, Tapi tapi tetap harus diatur polanya. diatur bener. Memang kalau emang tuntutan pekerjaan ya mau nggak mau. Tapi kan kita bisa atur pola Iya benar tidurnya. dok. Bisa Gitu. atur. Jadi asupan untuk wajah itu tetap terjaga seperti tidurnya, walaupun begadang tapi tidurnya cukup gitu. Di ini apa dicukupin nih waktu tidurnya. Kalau kayak Mbak Jenny kan aktivitasnya banyak malam, ya Iya. siangnya kejar. Benar. Dok, sepertinya banyak banget nih pertanyaan dok dari teman-teman. Boleh mulai ke pertanyaan. Kita jawab yang mana dulu nih dok? Yang mana terserah deh. Yang mana dulu? Boleh dokter deh yang milih boleh. Dari yang mana ya? Mana tadi? Di sini juga ada berapa jam tidur yang baik dok? Kalau tidur yang baik itu 8 jam kalau untuk dewasa ya, 6 sampai 8 jam. Kalau bisa 8 jam itu lebih bagus karena waktu tidur itu diusahain sih dari jam 9 atau 10 malam sampai jam 5 subuh. Karena itu waktu istirahatnya organ tubuh kita.
pencernaan, semuanya. Kalau organ tubuh itu istirahatnya cukup, otomatis tubuh kita juga besoknya jadi fit. Karena begadang itu bikin stres juga ke tubuh kita. Iya, Nah, benar. Ini apalagi followers aku banyak banget yang begadang nih pasti. Ini juga ada pertanyaan dari followers aku kayaknya, Dok. Kacang-kacangan yang paling yang paling menimbulkan jerawat kan, Dok? Ah, apa benar itu, Dok? Kacang-kacangan bisa menimbulkan jerawat? Fakta nah atau mitos itu? bisa dibilang sebenarnya kalau faktor penelitiannya kacang itu emang bener nimbulin jerawat sih nggak ada. Biasanya yang bikin dia Iya. berjerawat cara mengelolanya, pengolahan kacangnya, misalnya kayak digoreng. Nah, tuh yang menyebabkan cenderung ke jerawat. Tapi kalau dari kacangnya sendiri, asal makannya yang nggak terlalu banyak ya, kan semuanya, semua makanan itu asal nggak kebanyakan sih dia aman. Nah, Iya. karena Karena kacang, sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya, Dok? nah kacang itu sebenarnya sumber protein yang bagus juga buat tubuh, tapi nggak boleh kebanyakan dan jangan yang digoreng. Karena minyak gorengnya sebenarnya yang bikin jerawatan gitu. Jadi itu Jadi mitos ya, Dok ya? ya mitos Karena kalau sejujurnya aku juga pencinta kacang banget, di rumah ini pencinta kacang. memang. Tapi harus di ini ya, harus Iya, harus ditahan. iya harus ada takarannya gitu. Jadi karena sesuatu yang berlebihan juga nggak baik ya, Dok ya. Baik, bener. Uh, Nah, selanjutnya kalau wajah bertekstur perawatannya gimana, Dok? Tuh. yang bertekstur maksudnya yang Bertekstur seperti apa maksudnya tuh ya? kalau seperti yang Hmm, bertekstur kayak scar atau bekas luka yang bikin cekungan gitu tuh bisa dengan laser CO2 fraksional, bisa dengan PRP atau derma roller, tuh dia bisa. Nah, karena apa? Karena laser CO2 fraksional itu ngebantu untuk merangsang pembentukan kolagen kembali sama pertumbuhan sel-sel kulit. Jadi di si bopeng tadi diharapkan tumbuh lagi, naik lagi. Tapi memang yang namanya apa namanya itu namanya kulit yang udah rusak, memang dia butuh pengulangan dan butuh kesabaran, butuh usaha yang ekstra. Tapi bisa. Kalau misalnya dia memang yang teksturnya nggak bagus karena bopeng, itu bisa bagus lagi dengan laser. Tapi memang dia nggak bisa dengan produk. Kalau dengan produk kayak misalnya krim, serum, itu sangat susah sekali kita hanya mengandalkan itu. jadi Dia memang harus harus tindakan. dengan laser atau enggak PRP dengan treatment atau bisa dengan laser picosure tuh bisa. Semoga terjawab ya guys. Terus cara pencegahan bopeng sejak umur 19 tahun gimana, Dok? Kalau pencegahan bopeng itu bisa dengan cara kalau misalnya jerawatan jangan diganggu-ganggu, jangan dipegang, jangan dikopek. Terus kalau dia masih kecil-kecil kayak dari mulai masih komedoan, nodul itu cepat diobatin. Jangan ditungguin udah ngeradang gede dulu baru diobatin. Karena semakin besar peradangannya resiko skarnya akan pasti semakin besar juga. Jadi kalau misalnya oh udah muncul nih kayak komedo-komedo yang hitam, ada yang putih, atau udah mulai nih, udah muncul dikit-dikit merah-merah, udah obatin aja, datang ke dokter. Kalau misalnya mau coba pakai produk-produk yang dijual di dark store gitu boleh, tapi harus ada batasannya. Udah dipakai nih sebulan 2 bulan nggak berkurang sama sekali, yang ada makin parah ya jangan dilanjutin, datang ke dokter. Karena kalau dibiarin itu peradangannya makin besar, nah itu nanti yang ujung-ujungnya jadi ninggalin scar. Dok, di sini juga ada pertanyaan, Dok, gimana caranya bikin bibir merah katanya gitu. Bikin bibir merah, warna bibir itu genetik ya, itu bawaan. Kecuali kalau misalnya kita ngerokok, nah itu memang faktor luar. Nah kalau untuk membantu mengembalikan warna asli bibir itu bisa dibantu dengan laser. Kalau kita di sini ada laser bibir. Terus yang paling berpengaruh bikin selain merokok itu pemakaian lipstik. Nah, lipstik yang matte, yang terlalu lama
tidur nggak dibersihin, dibiarin lama-lamain di bibir, nah itu dia bisa bikin bibir kita jadi malah gelap. Nah, jadi hati-hati kalau misalnya kita seharian pakai lipstick atau memang harus pakai lipstick yang memang benar-benar dibersihkan. Terus malam boleh pakai lip balm atau lip rejuve. Kalau produk kita ada lip rejuve, fungsinya untuk menutrisi kembali bibir kita yang seharian itu udah kering karena kan pakai lipstick ditimpa tuh sama zat warna apa segala macam. Nah, terus kalau misalnya udah mulai ngeping atau udah mulai bagus, disarankan jangan pakai lipstick lagi. Pakailah kayak lip balm boleh, lip rejuve Lip boleh. balm atau lip serum ya dok, lip serum kalau di bening. Seperti aku guys, aku nih pakai lip serum dari Bening tuh promo. Dan aku juga kemarin pernah sempat laser bibir juga, dan itu emang berpengaruh sih. Jadi setelah laser bibir, nanti dilanjutkan dengan lip care-nya, seperti dokter bilang tadi ada lip rejuve, ada lip serumnya, rutin aja pakainya. Jadi nanti bakalan keluar warna asli bibir seperti ini pakai warna aslinya, cuman memang jangan udah laser terus nanti pakai lipstick lagi dong, kok nggak berubah ya nggak bakal berubah kalau kayak gitu. Iya benar-benar. Jadi memang boleh pakai lipstick tapi jangan seharian dan jangan tiap hari, dan walaupun malam sebelum tidur dikasih nutrisi bibirnya tetap dia warna aslinya. Jadi kalau di Bening itu lengkap banget guys, mulai dari lip care, mulai dari eye care, pokoknya buat skincare itu lengkap banget. Jadi kalian wajib banget kepoin Instagramnya di Bening Cleaning. Ke badan-badan ada, mau apa? Badan semua. Pokoknya apapun keluhan kalian ada di Bening. Bener nggak dok? Bener. Tuh apa lagi ya? Cara menghilangkan mata panda gimana dok? Kalau menghilangkan mata panda tergantung penyebab mata panda apa. Kalau misalnya karena begadang, ya kurangi begadangnya. Atau memang karena genetik, biasanya kita bisa bantu dengan produk kayak eye care, eye serum, eye cream, itu kita ada yang fungsinya untuk membantu mencerahkan area sekitar mata. Tapi balik lagi, yang namanya faktor pencetusnya atau faktor penyebabnya harus dihindari. Kalau misalnya begadang, ya begadang, hindari begadang. Terus misalnya kalau memang karena pemakaian kosmetik, nah hati-hati, pemakaian juga tuh bikin gelap. Nah, jangan ganti kosmetik yang aman. Tapi kalau untuk perawatan bisa kita bantu dengan pemakaian eye cream, eye serum. Kalau untuk tindakannya kita ada eye booster. Nah, itu bisa membantu mengurangi gelap di bagian bawah mata. Terutama kalau misalnya matanya cekung. Nah, kalau mata cekung itu kan cenderung lebih gelap. Nah, kalau matanya cekung bisa kita bantu dengan filler sebenarnya, filler bawah mata. Nah, filler itu selain dia cekungnya, dia juga membantu menutrisi area di sekitar mata kita. Jadi lebih cerah. Pokoknya ada guys, perawatan apa aja ada di Bening. Nah, tadi ini buat Febri Ardiansyah. Tadi itu pertanyaannya udah sempat dokter jawab di atas. Terus kita lanjut lagi ya guys. Mengatasi beruntusan gimana nih dok caranya? Nah, mengatasi beruntusan itu banyak faktor ya. Beruntusan karena apa dulu? Kalau misalnya memang beruntusannya karena komedo, pori-pori tersumbat, itu harus dibersihkan. Minimal facial sekali sebulan setidaknya. Karena sel kulit itu dia berganti sekali sebulan. Nah, jadi kita harus angkat tuh sel kulit matinya. Double cleansing. Jadi kalau misalnya make up, nah harus double cleansing. Kenapa? Jadi biar make up-nya itu emang keangkat. Karena kalau sisa-sisa make up-nya nggak terangkat, nyumbat di pori-pori, sel kulit mati, minyak wajah numpuk di situ, jadinya si pori-pori ini tersumbat. Nah, itulah membentuk komedo. Nah, itu yang jadinya nanti beruntusan. Nah, tuh jadi
kebersihan wajahnya emang harus benar-benar diperhatikan. Itu kalau beruntusannya karena komedo. Ada juga yang beruntusan karena milia. Kalau itu memang harus dikeluarin si lemaknya, kauter. Jadi sebenarnya beruntusan itu banyak banget. Beruntusan karena apa dulu? Nah, kalau misalnya beruntusan nggak hilang-hilang, ke dokter, ke klinik. Nanti diliatin tuh sama dokternya. Ini sebenarnya apa sih beruntusan kenapa? Apa yang harus dipakai? Apa yang harus dikerjakan? Tapi kalau karena beruntusannya memang karena komedo, facial peeling itu bisa membantu. Sepertinya ada manajer kita, Dok. Halo, Pak Fadli. Halo Bapak. Uh, ini terus ada juga pertanyaan, tapi agak sedikit melenceng dari tema kita sih, Dok. Nggak apa-apa nih. Ah, Itu, dokter cantik untuk mengurangi berat badan, apa bagusnya perawatannya, dokter? Gitu. kalau untuk mengurangi berat badan, kalau untuk perawatan di klinik kita ada mesolipolisis, itu disuntik nanti yang fungsinya untuk menghancurkan lemak. Ada krisis, terus juga ada bisa dengan radiofrekuensi, itu untuk perawatan. Tapi intinya kalau untuk mau nurunin berat badan, diet harus diatur sama dibarengi dengan olahraga. Karena diet yang bagus, olahraga yang teratur dibarengi dengan treatment itu hasilnya akan lebih baik. Karena apa? Karena lemak tadi itu kan sebenarnya dia bakal berkurang atau bakal hilang kalau asupannya juga berkurang. Karena kalau dietnya nggak diatur, makannya tetap kayak gitu, mau kita di mesolipo, mau di cryo gimana pun, yang udah kita meso nih, udah kita syuting, yang udah kita cryo, udah dikeluarin, tapi makannya nggak diatur, ya balik lagi tuh lemak makan. Nah, jadi selain treatment-treatment tadi, diet harus diatur, tapi treatment-treatment tadi itu sangat membantu mengurangi lemak-lemak yang membandel. Misalnya kayak di perut, di lengan, itu kan susah banget ya ngilanginnya. Nah, walaupun berat badan udah turun nih, tapi lemak di daerah-daerah tertentu dia nggak hilang. Nah, kan cryo, radiofrekuensi, mesolipo itu dia bisa mengurangi. Gitu deh guys, jadi semoga bisa menjawab ya pertanyaan kalian. Oke, kita masih ada waktu beberapa menit lagi ya, Dok. Kita sampai jam berapa, Dok? Jam Jam 18 6. ya, Dok ya? Jam 6 lewat dikit boleh lah. Boleh lah. Ini masih ada pertanyaan dari followers kita. Dok mau tanya dong, bekas jerawat merah dengan treatment apa ya agar cepat berkurang merahnya seperti itu? Nah, kalau untuk bekas jerawat merah itu kita bisa bantu dengan laser. Laser Pro Yellow erythema post acne. Kenapa? Karena laser Pro Yellow ini dia memang efektif untuk pembuluh darah. Sebenarnya bekas jerawat merah itu terjadi karena pembuluh darah yang bekas peradangan jerawat yang sebelumnya itu dia nggak hilang. Nah, karena bekas jerawat itu kan ada bekas jerawat yang hitam, ada bekas jerawat yang merah. Kalau itu bisa kita bantu dengan peeling, bisa kita bantu dengan pemakaian skincare. Tapi kalau yang merah dengan skincare bisa, tapi lama banget, itu butuh waktu. Nah, jadi biar cepat kita bantu dengan laser. Karena mau nggak mau harus di laser karena di pembuluh darah. Tuh, nah kalau di bening kita ada lasernya itu laser Pro Yellow. Kalau di Pekanbaru Pro Yellow, kalau yang di Jakarta selain Pro Yellow dia ada laser sinergi. Cuman Pro Yellow itu udah bagus banget untuk bekas jerawat merah. Oke, gitu guys. Terus, oh ini dok mau tanya, kalau buat ibu hamil, treatment apa saja yang bisa dilakukan dok? Kalau untuk ibu hamil kayak facial boleh, facial, laser, beberapa laser boleh untuk ibu hamil, tergantung keluhannya apa. Pasti kan nanti disesuaikan ya treatmentnya dengan keluhannya. Tapi kalau untuk facial tuh masih boleh. Pemakaian skincare yang khusus untuk ibu hamil dan menyusui itu boleh. Jadi aman guys, kalau untuk ibu hamil juga bisa perawatan di bening. Apalagi nih, cara udah nih tadi ya, berutusan. Untuk
Kak, untuk perawatan bopeng berapa? Kalau Kok hilang Mbak Jeninya? Nah, kalau untuk dijawab aja kali ya, kalau untuk perawatan bopeng tergantung treatmentnya apa. Kalau untuk price list kita boleh dicek di Bening Pekanbaru. Nah, di situ tuh lengkap semua harganya, price listnya ada. Kalau untuk laser kita mulai harga 1 jutaan. Kalau untuk laser cell autofractional, kalau untuk PRP kalau nggak salah tuh 1 juta juga. Kadang kita ada promo, kalau lagi promo itu bisa sampai diskon 50%. maaf dok, tadi keluar. Iya, tiba-tiba hilang. Oke, kayaknya jaringan Mbak Oh, Jenny lagi bermasalah nih. sepertinya tadi jaringan. Oh, sampai mana ya tadi? Oke. Kita lanjut aja kali ya, karena Mbak Jenny lagi bermasalah dengan jaringannya. Saya lanjut aja nih, ada pertanyaan, gimana dok menangani jerawat hormonal? Kalau lagi menstruasi pasti tumbuh jerawat, tapi nggak banyak. Nah, kalau jerawat hormonal, apalagi menstruasi, itu kita lebih ngerawat jerawatnya biar nggak makin besar. Karena untuk mencegahnya yang mau nggak mau, karena kita haid, ya dia pasti bakal keluar. Cuman kalau misalnya lagi tumbuh jerawat, pas lagi haid, ya dirawat. Bisa dengan pemakaian skincare atau serum. Karena apa? Biar jerawatnya itu nggak makin gede. Nah, nanti kan kalau jerawat itu sebenarnya kalau dia nggak munculnya sedikit atau munculnya nggak banyak, perawatannya juga lebih, proses penyembuhannya juga lebih cepat. Tuh, jadi biar dia nggak makin besar, biar nggak ninggalin bopeng. Nih lanjut pertanyaan berikutnya, cara ngilangin jerawat. Nah, cara ngilangin jerawat banyak banget. Dari pertama bisa dengan pemakaian skincare. Terus yang kedua dengan treatment. Kalau treatment bisa dengan chemical peeling, bisa dengan laser acne, tuh bisa. Terus kalau untuk gaya hidup ya seperti tadi, makanan harus diatur. Jadi nggak hanya dengan perawatan aja, tapi dari gaya hidup kita, dari makanan kita itu harus diatur juga. Jadi biar perawatannya jadinya maksimal, kayak gitu. Terus pertanyaan berikutnya, menghilangkan urat-urat pembuluh darah wajah yang tampak gimana? Nah, kalau di bening kita bisa dengan menggunakan laser Pro Yellow telang ektasis. Nah, jadi itu bisa nanti menghilangkan urat-urat pembuluh darah yang merah. Cuman kalau misalnya pembuluh darahnya udah ungu atau biru yang udah lama, apalagi genetik, itu biasanya dengan laser Pro Yellow itu dia nggak bisa. Cuman kalau yang merah itu masih bisa banget untuk dihilangin. Biasanya dengan 1 kali treatment tuh udah hilang. Terus apa jerawat bisa disebabkan dari keturunan dan keluarga? Bisa banget ya, karena jerawat itu salah satu faktornya ada faktor genetik. Jadi kalau misalnya keluarga orang tua kita berjerawat, kita lebih beresiko untuk berjerawat. Nah, ini skincare apa yang buat hilangkan bekas bopeng atau jerawat? Nah, kalau bopeng kita harus dibantu dengan treatment ya, seperti laser cell autofractional atau PRP, karena kalau bopeng dia nggak bisa dengan skincare aja. Tapi kalau untuk bekas jerawat hitam itu bisa dibantu dengan pemakaian skincare, bisa dibantu dengan chemical peeling, laser, tuh bisa. Menghilangkan jerawat udah dijawab tadi. Nah, karena wajah saya jerawatan dok, jadi mau treatment takut-takut karena lagi hamil. Nah, udah dijawab ya. Untuk ibu hamil itu kita ada ininya, tetap ada produknya yang tetap aman, yang bisa dipakai untuk ibu hamil dan menyusui. Terus
Saya ada masalah dengan kantong mata dan pori-pori udah mulai kelihatan, bagusnya perawatan apa. Nah, kalau untuk kantong mata itu bisa menggunakan produk eye care kita, eye cream, eye serum, terus kurangi begadang. Nah, kalau untuk masalah pori-pori, nah pori-pori tergantung nih penyebab pori-porinya apa dulu. Kalau misalnya penyebab pori-pori besar itu karena minyak, kita harus kontrol dulu minyak wajahnya. Bisa dengan pemakaian skincare, bisa dengan laser. Nah, kalau untuk laser, kalau yang dia masalahnya berminyak bisa dengan laser glowing acne. Kalau masalahnya memang dari teksturnya itu bisa dibantu dengan laser CO2 fraksional. Karena laser CO2 fraksional selain untuk bopeng, dia bisa membantu mengurangi pori-pori. Nah, live-nya setiap hari apa? Nah, kalau untuk info live itu bisa dicek di Instagram kita ya. Jadi pasti diinfoin di Instagram. Instagram Bening itu update banget setiap hari. Jadi kalau mau info apa aja lihat di Instagram. Dokter, kalau untuk jerawat yang meradang, bagusnya perawatan apa ya? Kalau untuk jerawat ngeradang, bisa kita laser, bisa chemical peeling, bisa injeksi acne, terutama jerawat-jerawat yang gede, yang kayak pustul gitu, pustul, nodul, itu bagusnya disuntik. Kenapa? Karena kalau disuntik itu dia menghentikan peradangannya. Kalau peradangannya berhenti, otomatis jerawatnya akan lebih cepat sembuh. Kalau treatment pori-pori udah tadi ya, udah dijawab. Berapa lama treatment untuk bopeng? Nah, tergantung treatmentnya apa. Kalau misalnya treatmentnya laser CO2 fraksional itu kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah. Kalau untuk flek hitam treatmentnya apa? Kalau untuk flek treatmentnya bisa laser flek, bisa chemical peeling, bisa laser pro yellow, bisa skincare, bisa laser picosure, picogenesis, itu bisa banyak. Kalau untuk flek sebaiknya dikonsultasikan dulu ke klinik, ngomong dulu sama dokternya, nanti diarahin treatment yang bagus apa. Dok, kalau wajah putih seperti kehilangan pigmen itu bisa diobatin nggak? Itu namanya vitiligo. Vitiligo itu dia biasanya karena imun biasanya. Diobatin bisa, tapi nggak terlalu signifikan sih hasilnya. Biasanya diterapi dengan mengkonsumsi ada obat-obat tertentu biasanya. Kalau treatment acne emang harus facial dulu? Enggak. Kalau misalnya jerawatnya lagi ngeradang, kalau mau treatment acne nggak harus facial dulu kalau jerawatnya lagi ngeradang. Tapi kalau yang banyak itu komedo, nah itu yang harus di facial. Jadi kok si komedonya itu harus dikeluarin. Kalau nggak dikeluarin, komedonya nanti jadi jerawat. Tapi kalau lagi ngeradang, itu kita nggak facial dulu. Kita beresin dulu jerawat ngeradangnya, kita obatin dulu, baru setelah itu kita facial. Kulit berminyak boleh pakai skincare yang paket whitening? Boleh, boleh-boleh aja. Nggak ada masalah. Justru kulit berminyak itu biasanya bikin kulit lebih kusam. Tapi nanti bakal selain paket whitening, biasanya ada beberapa treatment yang dianjurkan. Kalau untuk masalah beruntusan, treatmentnya apa? Beruntusan ya tadi udah dijawab ya. Beruntusannya apa dulu? Kalau misalnya komedo harus di facial. Kalau buat acne butuh berapa kali treatment ya dok? Tergantung keparahan acnenya gimana. Kalau misalnya dia udah derajat berat, itu memang butuh beberapa kali treatment biasanya. Dan itu biasanya butuh nggak hanya treatment, tapi butuh obat minum, butuh skincare. Jadi tergantung tingkat keparahan si acne tadi. Treatment buat flek tadi udah dijawab. Buat cowok treatment yang cocok apa dok? Wajah normal. Kalau untuk cowok tergantung pengennya apa. Kalau misalnya untuk pencerahan bisa kita bantu dengan pemakaian skincare, laser, atau minimal facial biar kulit matinya itu diangkat. Facial berapaan? Facial banyak, mulai dari harga 100.000 kita ada, jadi sangat terjangkau banget ya harganya di Bening. Kalau PRP harus facial dulu dok. Kalau komedonya banyak, disaranin memang di facial dulu. Kalau enggak nanti yang ada komedonya keganggu-ganggu sama PRP jadi jerawat lagi. Jadi tergantung kondisi kulit.
Makanya kalau misalnya mau treatment, disaranin untuk konsultasi dulu sama dokter ya. Dok, kalau habis setelah 3 minggu, habis botok setelah 3 minggu boleh ngerokok? Boleh, nggak ada masalah. Tapi yang namanya ngerokok nggak baik ya untuk kulit. Tapi kalau misalnya setelah botox boleh ngerokok nggak? Boleh. Treatment kulit putih bisa nggak ya? Kulit putih yang gimana dulu? Kulit putih seperti cat atau gimana? Tapi kalau untuk mencerahkan kita bisa, ada banyak ya. Misalnya kayak kalau untuk seluruh wajah itu bisa infus, suplemen, kita ada. Tapi kalau untuk wajah itu bisa dengan skincare. Oke, kayaknya udah habis nih pertanyaannya. Oke, dan udah jam 6 lewat juga, waktunya udah habis, karena waktunya mepet, bentar lagi mau maghrib. Saya Dokter Mike dari Bening Klinik Pekanbaru, mau pamit dulu, nanti kita ketemu di sesi berikutnya ya. Jangan lupa pantengin terus Instagram Bening Pekanbaru, jadi kalau misalnya ada sesi live Instagram, kalian bisa nanya langsung. Oke, kalau ada permasalahan kulit bisa langsung datang ke Bening Pekanbaru. Assalamualaikum.